Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Reski, Stambok L13118165. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai menaati peraturan untuk pengelolaan hutan desa lestari. Dan pada pembahasan kali ini kita akan merujuk pada 3, yaitu pengertian hutan desa dan pengelolaan hutan desa lestari. Yang kedua adalah tata cara permohonan pengelolaan hutan lestari, dan yang terakhir adalah jangka waktu pengelolaan hutan desa. Pada pembahasan pertama kita akan mengenal lebih dahulu apa sih itu hutan desa. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan nomor 2 P.49 garing Menhut strap Romawi 2 garing 2008, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. Areal hutan desa sendiri adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah supaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam kita mengenal yang namanya HKM atau hutan kemasyarakatan, di mana sistem ini mengajak masyarakat untuk mengolah hutan demi kesejahteraan mereka, juga guna agar mereka meningkatkan kemampuan mereka atau kemandirian mereka untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka dengan optimal. Selanjutnya kita akan masuk di pengelolaan hutan desa lestari. Pertama-tama kita harus mengerti apa sih hutan lestari itu. Hutan lestari adalah hutan yang sumber daya alamnya tetap tersedia secara terus-menerus atau berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan manusia untuk saat ini dan generasi yang akan datang. Di mana pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan hutan desa lestari adalah pengelolaan yang dilakukan dengan cara tetap menjaga akan dan memelihara fungsi pokok hutan, agar kita dapat terus merasakan manfaat hutan hingga masa yang akan datang atau berkelanjutan. Itulah yang dimaksud dengan lestari. Lestari artinya kita bisa merasakan manfaat tersebut secara berkelanjutan atau terus-menerus hingga masa yang akan datang. Itulah arti dari lestari dalam dunia kehutanan. Artinya kita tidak mengeksploitasi atau melakukan pengelolaan secara berlebihan yang mengakibatkan kerusakan yang parah kepada hutan, yang menyebabkan kita hanya dapat merasakan manfaatnya saat itu saja tanpa merasakan manfaatnya di masa yang akan datang atau generasi selanjutnya. Demi mencapai tujuan hutan lestari ini, ada kriteria yang patut kita perhatikan, antara lain: 1. Pengelolaan hutan yang lestari adalah kegiatan eksploitasi yang secara reguler untuk mendapatkan sejumlah hasil hutan tanpa adanya pengerusakan atau secara radikal tidak mengubah komposisi dan struktur tegakan hutan secara keseluruhan. Artinya, misalnya kita akan melakukan pengolahan hutan, kita memanfaatkan misalnya hasil non kayunya atau hasil hutan bukan kayu, HBK. Kita tidak serta-merta memanfaatkan hutan tersebut dengan eksploitasi secara keseluruhan tanpa meninggalkan sedikit pun untuk ada di dalam hutan. Dan dengan begitu kita tidak menerapkan yang namanya
lestari. Selanjutnya, yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan hutan lestari ialah pengelolaan hutan yang lestari terkontrol pembalakan hutan yang dikombinasikan dan praktek silvikultur dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan nilai tegakan secara turut-menurut agar terjadi generasi alami. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan kedua, yaitu tata cara permohonan pengelolaan hutan desa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah permohonan hak pengelolaan hutan desa diajukan oleh lembaga desa kepada gubernur melalui bupati atau wali kota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. Antara lain, peraturan desa tentang penetapan lembaga desa. Yang kedua, surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat. Yang ketiga, luas areal kerja yang dimohon, dan terakhir rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa dalam pengelolaan hutan tersebut. Misalnya, kita akan membuat suatu pabrik atau industri yang dimana kita memanfaatkan kayunya. Jadi kita menyusun persyaratan itu dengan menunjukkan kegiatan apa yang akan kita lakukan atau bidang apa yang akan kita buatkan usaha dalam surat pengajuan tersebut. Dan yang kedua adalah caranya bupati wali kota meneruskan permohonan hak pengelolaan hutan desa kepada gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa lembaga desa telah 1. Mendapatkan fasilitasi, yang kedua siap mengelola hutan desa, dan yang ketiga ditetapkan areal oleh menteri. Itulah yang harus kita perhatikan dalam tata cara permohonan pengelolaan hutan desa. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah jangka waktu pengelolaan hutan desa itu sendiri. Dalam undang-undang yang telah saya sebutkan tadi adalah peraturan Menteri Kehutanan nomor 49, di mana pada hal ini kita membahas mengenai pada pasal 16, yaitu jangka waktu pengelolaan hutan desa. Yang pertama, hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 ayat sebelumnya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Artinya setelah kita melakukan proses produksi di dalam hutan tersebut, setelah sampai di 35 tahun pertama, kita ingin meneruskan kegiatan pengelolaan tersebut, kita dapat mengajukan perpanjangan dengan tata cara permohonan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 16 dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali oleh pemberi hak. Yang artinya dalam pengelolaan hutan desa ini kita akan diawasi dan akan dievaluasi oleh pemberi hak setidaknya 5 tahun sekali, melihat bagaimana proses pengolahan kita, apakah menyalahi aturan atau menyalahi aturan. Jika menyalahi aturan, bisa jadi permohonan kita akan dicabut dan pengolahan kita akan diberhentikan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tahu materi saya ada presentasi yang sangatlah kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, lestari.